Halo tukang tidur dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Mr. Bobang. Dan untuk kesempatan kali ini, Mr. Bobang akan membahas sebuah alur film yang berjudul Black Noise tahun 2023. Film ini menceritakan tentang sekelompok tim penyelamat yang harus berjuang keras di sebuah pulau tersembunyi, agar dapat bertahan hidup dari teror makhluk misterius yang mengancam keselamatan mereka satu persatu. Karena makhluk misterius ini belum dapat dipastikan apakah sosok manusia, hewan, ataupun alien. Namun yang pasti, makhluk ini memiliki kekuatan untuk memanipulasi pikiran manusia. Penasaran bagaimana kisahnya? Sebelum kita lanjut, boleh bantu tekan tombol like dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Karena satu subscribe dari kalian sangat membantu aku untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya sobat. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya ya. Berlatar di sebuah pulau terpencil, film akan diawali dengan memperlihatkan seorang pria berbadan kekar yang tengah berlari seperti orang ketakutan, seperti seakan ada yang ingin mengincar nyawanya. Pria itu terus berlari menyusuri hutan, hingga pada akhirnya ia tiba di sebuah bangunan tua yang ada di pulau tersebut. Namun di waktu yang bersamaan, ia menemukan sebuah mobil yang terparkir di sana. Tapi ketika ia mendekati mobil tersebut, tiba-tiba hal aneh pun terjadi. Ya, pria itu seketika hancur menjadi debu, dan penyebabnya masih menjadi misteri. Setelah kejadian itu, kini adegan berpindah kepada sekelompok tentara bayaran yang sedang melakukan pesta di suatu tempat. Kelompok ini dipimpin oleh seorang pria bernama Ryan. Di sini, Ryan mendapat telepon dari seseorang bernama Peter, yang memberikan mereka sebuah misi untuk menyelamatkan seorang klien VIP di sebuah pulau. Karena diketahui kalau klien itu baru saja mengaktifkan suara GPS darurat, yang mengisyaratkan kalau klien tersebut tengah berada dalam bahaya. Ryan yang mendengar itu pun merespon dengan baik misi yang diberikan Peter, dan akan berangkat ke pulau tersebut saat pagi hari tiba. Namun sebelum menjalankan misi, Ryan berkumpul bersama keempat rekannya, yaitu Jordan, Leo, Layla, dan Sarah, untuk membahas tentang misi yang akan mereka jalankan besok. Di sini, Ryan mulai menjelaskan kalau besok mereka akan terbang ke sebuah pulau tersembunyi yang bernama Pulau Esperanza. Pulau ini diperuntukkan untuk orang-orang terkaya bersembunyi, dengan tujuan untuk menjamin keselamatan mereka. Pulau ini juga dilengkapi dengan radar, dan juga terdapat banyak sekali rumah-rumah orang kaya dan pusat kota di pulau tersebut. Kemudian, Layla juga menjelaskan kalau klien mereka bernama Laura Hampton, atau seorang janda miliarder. Laura Hamilton, widow of tech billionaire Lloyd Hamilton. Ia mulai berpindah ke pulau tersebut sejak 1 tahun yang lalu, ketika suaminya dibunuh oleh seseorang di Praha. Sehingga hal itulah yang membuat ia pergi ke Esperanza dan bersembunyi di sana. Setelah selesai membahas detail tentang pulau yang akan mereka datangi, Ryan pun mulai mengatur rencana untuk menyelamatkan klien mereka. Get the clients and get out. 3 hours tops. Singkat cerita, pagi pun tiba. Ryan beserta keempat rekannya mulai berangkat ke Pulau Esperanza untuk menjalankan misi. Namun setibanya di sana, mereka tidak dapat menemukan seorang pun berada di pulau tersebut, melainkan hanya seperti pulau kosong yang ditinggalkan oleh penghuninya. Dan tidak hanya itu saja, tanpa mereka sadari, mereka telah dipantau dari kejauhan menggunakan radar, sehingga posisi mereka dapat terus diketahui. Dan kini, keanehan pun semakin jelas terlihat ketika mereka memasuki sebuah rumah yang ada di pulau tersebut. Rumah itu sangat berantakan, seperti telah terjadi kekacauan. Dan karena hal itu, Ryan beserta keempat rekannya pun memutuskan untuk mengecek rumah tersebut, untuk memastikan apakah masih ada orang di sana atau tidak. Namun yang tak disangka-sangka, ketika mereka mengecek seluruh ruangan yang ada di tempat itu, tiba-tiba Ryan, Leo, Layla, dan Sarah mendengar suara yang sangat keras, sehingga membuat telinga mereka terasa begitu sakit. Dan anehnya lagi, Jordan tidak dapat merasakan apa yang dialami oleh Ryan dan kawan-kawan,
sehingga ia pun kebingungan dengan apa yang tengah terjadi. Oh, you hear it? Hear what? Setelah itu, mereka berlima pun kembali melanjutkan misi untuk mencari Nyonya Hamilton di tempat lain. Hingga pada akhirnya mereka tiba di sebuah rumah mewah yang menjadi titik terakhir suara GPS milik Nyonya Hamilton. Di sana, Ryan beserta kawan-kawan mencoba masuk ke rumah tersebut secara diam-diam, lalu mencoba mengecek seluruh ruangan yang ada di rumah itu. Namun anehnya, ketika mereka sedang mengecek rumah tersebut, mereka kembali mendengar suara-suara aneh dan seakan flashback ke masa lalu mereka masing-masing. Sehingga hal itulah yang membuat fokus mereka menjadi terpecah. Tapi meskipun begitu, Ryan dan kawan-kawan tetap berusaha fokus hingga akhirnya mereka berhasil menemukan Nyonya Hamilton di sebuah ruangan dengan keadaan yang kurang baik. I'm here to help you, I promise. I promise. Di sana, Nyonya Hamilton terlihat seperti orang yang sedang ketakutan. Lalu ia juga mengatakan kalau tidak ada satu orang pun yang selamat. No one is safe. No one. Mendengar itu, Ryan langsung memerintahkan rekan-rekannya untuk segera bersiap-siap membawa Nyonya Hamilton meninggalkan pulau tersebut. Let's move out. Namun tak tahu kenapa, ketika mereka hendak keluar dari rumah tersebut, tiba-tiba mobil yang mereka gunakan seperti tertahan oleh sebuah aliran listrik dan tembakan yang tidak diketahui dari mana arahnya. We secured that gate. Hingga tanpa diduga, Nyonya Hamilton terkena tembakan dari peluru nyasar tersebut. Sehingga mau tidak mau Jordan harus menerobos penghalang itu demi keselamatan mereka semua. Singkat cerita, mereka semua berhasil kabur dari serangan yang mengancam nyawa mereka sebelumnya. Tapi naasnya, Nyonya Hamilton tidak dapat diselamatkan karena peluru nyasar yang bersarang di tubuhnya. How's she doing back there? Got her? Fuck! She's not responding. Fuck! No! She's gone. Selena, she's gone. Setelah upaya mereka gagal untuk menyelamatkan Nyonya Hamilton, Ryan dan kawan-kawan pun memutuskan untuk meninggalkan pulau tersebut. Boss, I'm gonna go get the boat. Namun sialnya, perahu yang mereka bawa telah menghilang, sehingga mengakibatkan mereka terdampar di pulau tersebut. The boat is fucking gone. Kini, adegan beralih kepada Layla yang tengah duduk seorang diri di pinggir pantai. Di sini, ia kembali mendengar suara-suara aneh hingga mengakibatkan telinganya mulai mengeluarkan darah. Dan tidak hanya itu saja, ia juga melihat kenangan masa lalunya yang begitu kelam. Sehingga tanpa ia sadari, ia berjalan ke arah bibir pantai dan melakukan ini. What's she doing? Dan karena kematian Layla tersebut, Ryan dan kawan-kawan pun merasa sangat terpukul atas kejadian tersebut. Singkat cerita, di tengah kegelapan malam, Ryan, Leo, dan Sarah pun bercerita tentang apa yang telah terjadi kepada diri mereka masing-masing. Di sini, Sarah mengatakan kalau ia melihat Samuel, mantan suaminya, meninggal karena kecelakaan. Begitu juga dengan Leo, ia juga mendengar suara ayahnya yang jahat, yang terus memukulinya pada saat ia masih kecil. Sedangkan Ryan melihat anaknya yang tenggelam dan berusaha terus meminta tolong kepada dirinya. Namun anehnya, Jordan tidak merasakan hal yang sama seperti apa yang dirasakan rekan-rekannya. Tapi meskipun begitu, Jordan dapat merasakan kalau sumber keanehan itu berasal dari puncak gunung yang ada di pulau tersebut. Leo yang mendengar pernyataan dari Jordan pun sependapat dengannya, karena ia juga berasumsi kalau suara-suara yang mereka dengar sebelumnya bisa saja berasal dari teknologi canggih buatan Cina, Amerika, bahkan Rusia, yang diletakkan di atas puncak gunung yang ada di pulau tersebut.
Dan cara satu-satunya untuk menghentikan itu semua hanya dengan memutus semua aliran listrik yang ada di pulau tersebut, lalu menonaktifkan sumber suara yang terus meneror mereka. Whatever the fucking source of that sound is. Setelah berdiskusi cukup lama, Ryan dan kawan-kawan pun memutuskan untuk segera mencari pusat aliran listrik yang ada di pulau tersebut. Tapi anehnya, ketika mereka sedang fokus menyusuri beberapa tempat yang ada di sana, tiba-tiba sesosok bayangan hitam muncul lalu meneror mereka. Dan tidak hanya itu saja, bayangan itu juga berhasil memanipulasi pikiran dan penglihatan Ryan, seperti seakan ia sedang melihat almarhum putrinya yang terus meminta tolong kepadanya. Sehingga hal itulah yang membuat Ryan terpisah dari rekan-rekannya. Help me. Ryan kini seperti orang linglung, dan tanpa sadar ia terus mengikuti putri kecilnya. Namun di waktu yang bersamaan, Jordan, Leo, dan Sarah akhirnya menyadari kalau Ryan telah terpisah dari mereka. Sehingga mereka pun bergegas menyusul Ryan. We've lost Ryan. Tapi sayangnya, mereka terlambat karena Ryan telah disinari oleh cahaya berwarna merah keunguan yang membuat Ryan lenyap seketika. Melihat kejadian itu, Jordan, Leo, dan Sarah pun menjadi bingung karena di saat meledaknya Ryan, mereka bertiga juga melihat sesosok bayangan hitam ada di sana, sehingga membuat mereka semakin bingung dengan apa yang sebenarnya mereka hadapi sekarang. Kini, mereka bertiga harus memutuskan untuk bersembunyi terlebih dahulu karena bayangan itu sedang memburu mereka. Setelah makhluk misterius itu pergi, Jordan, Leo, dan Sarah pun kembali melanjutkan misi. Dengan berhati-hati mereka menyusuri tempat-tempat yang ada di sana. Hingga pada akhirnya mereka berhasil sampai di pusat kendali listrik yang ada di pulau tersebut. Dan tanpa membuang-buang waktu, Leo langsung mencoba memutuskan semua aliran listrik yang ada di sana. Tapi sayangnya, pusat aliran listrik itu tidak dapat dimatikan, sehingga membuat Sarah dan Leo menjadi putus asa. No. Namun beruntungnya, masih ada Jordan yang tegar dalam menghadapi cobaan, sehingga ia dapat membantu menenangkan Leo dan Sarah yang sudah putus asa. Singkat cerita, pagi pun tiba. Jordan, Leo, dan Sarah kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari jalan keluar dari pulau tersebut. Mereka berjalan menyusuri hutan yang ada di sana, hingga pada akhirnya mereka bertiga bertemu dengan seorang pria tua bernama Albert. Ia adalah seorang pria kaya yang memiliki perusahaan teknologi. Di sini, Albert terlihat seperti orang yang sedang ketakutan, sama dengan kondisi Nyonya Hamilton pada saat pertama kali ditemukan. Namun bedanya, Nyonya Hamilton masih dapat ditenangkan, sedangkan Albert tidak. Dan lebih parahnya lagi, Albert malah menodongkan pistol kepada Jordan, Leo, dan Sarah. Sehingga mau tidak mau Jordan harus mengambil tindakan untuk menembak mati Albert, demi keselamatan mereka bertiga. There was an earthquake! We know. You can't stop this! No! No, no, no! Setelah itu, Jordan dan kawan-kawan kembali melanjutkan perjalanan. Tapi dikarenakan Sarah dan Leo merasa kelelahan, sehingga mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Let's take 5. Sembari Leo dan Sarah beristirahat, Jordan pergi sebentar untuk mengecek area sekitar. Namun ketika Leo dan Sarah sedang beristirahat, mereka berdua kembali mendengar suara-suara aneh dan kembali melihat masa lalu mereka masing-masing. Sarah melihat Samuel almarhum suaminya sedang berdiri di depannya, yang ternyata itu adalah Leo. Begitu pula dengan Leo, ia juga melihat ayahnya yang kejam sedang berdiri di depannya, yang ternyata itu adalah Sarah. Dan karena dendam masa lalu, ditambah lagi ia melihat sang ayah sedang memarahi dan menghinanya, sehingga Leo pun menembak sang ayah, yang ternyata itu adalah Sarah. Jordan yang mendengar suara tembakan pun kembali ke tempat Leo dan Sarah berada. Di sana, Jordan telah mendapati kalau Sarah telah tewas. Sehingga tanpa pikir panjang, Jordan juga langsung menembak Leo hingga modar, tanpa mendengarkan sedikit pun penjelasan dari Leo.
Jordan yang sudah muak dengan semua ini pun memutuskan untuk membalas kematian rekan-rekannya seorang diri dan mencari tahu apa sebenarnya penyebab dari semua masalah yang telah mereka alami. Di malam harinya, ia menemukan keanehan dari sebuah bangunan tua yang ada di tengah hutan, yang ketika ia cek, ia pun akhirnya bertemu dengan makhluk misterius yang selama ini telah meneror mereka dan orang-orang yang ada di pulau tersebut. Jordan yang sudah diselimuti dengan api kemarahan pun langsung membunuh makhluk itu satu persatu dengan sangat sadis. Hingga di suatu kesempatan, Jordan sempat memenggal salah satu kepala dari makhluk itu, sehingga ia pun akhirnya menyadari kalau yang selama ini mereka hadapi bukanlah manusia, melainkan makhluk dari luar angkasa. Setelah Jordan berhasil menghabisi sebagian dari makhluk tersebut, ia juga akhirnya merasakan seperti apa yang dirasakan oleh rekan-rekannya sebelumnya. Di sini, Jordan dapat melihat kenangan masa lalunya yang begitu pahit. Bahkan ia juga melihat almarhum istrinya sedang berdiri di depannya dan berkata kalau mereka akhirnya dapat bersama kembali. We can be together. Namun beruntungnya, Jordan dapat menyadari kalau semua itu hanyalah sebuah ilusi yang dibuat oleh alien tersebut untuk mengendalikan pikiran Jordan. Sehingga tanpa pikir panjang, ia pun langsung menikam wanita tersebut. Yang ternyata itu ada alien yang berusaha mengendalikan pikiran Jordan tapi gagal. Setelah situasi dan kondisi kembali aman, Jordan pun akhirnya pergi ke tepi pantai untuk membasuh muka. Dan beruntungnya, di sana ia menemukan sebuah perahu, sehingga ia dapat pergi meninggalkan pulau tersebut. Film pun tamat. Nah sobat, itulah alur cerita dari film Black Noise. Gimana sobat? Seru sekaligus membagongkan kan filmnya? Aku harap sobatku semua dapat terhibur ya. Saya Mr. Bobang pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di alur cerita film menarik lainnya. See you!